Puji Tuhan, saudara, kita masih bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita sungguh-sungguh meninggikan namanya. Mari bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Bapa sentuh hatiku.
menjadi yang baru, bagai emas yang putih. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengenali sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teguh hatimu, umat hidupku, menjadi yang baru, emas yang kesempatan untuk hadir di tengah karunia ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Tuhan, Kau lindungi setiap teman kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan menuju
Terima
ini Tuhan kami akan mengampuni ya Tuhan. Sudah menaikkan pujian Tuhan, kami ingin sertakan hati kami Bapa, karena firman-Mu ya Bapa. Kami ingin Tuhan, hidup kami Tuhan ada di tangan-Mu ya Bapa. Kami ingin Tuhan menjalankan masih Kamu Bapa. Ajar kami Tuhan, kasih Tuhan, sama seperti Kau ya Tuhan mengasihi kami Bapa. Kami ingin terus Tuhan berdoa kepada-Mu Bapa. Semuanya kemuliaan-Mu Bapa. Kami ingin Tuhan di mana kami berada Tuhan, kami dapat Tuhan melayani Engkau ya Bapa, menaikkan nama-Mu Bapa. Kami Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus memiliki Bapa seperti Engkau. Pada hari ini Tuhan kami anak-anak Tuhan. Tuhan mendengar firman-Mu Bapa, dalam firman-Mu Tuhan yang tidak pernah dari kami Bapa. Kami ingin membuka hati kami Tuhan. Kami ingin terima firman-Mu Bapa. Robi kami semua Tuhan di tempat ini Bapa. Baik teman kami yang ada di rumah Tuhan dimana mereka berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kami ya Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Suaranya lemas, belum makan, sama dong. Belum ke pasar malam, sama dong. Ya, ini disiram. Revi, keluarin aja. Ambil lagi di kayak kemarin minggu. Tahu kan? Masih ingat tahu? Yang hari Sabtu. Yang hari Sabtu, tulisan hari Sabtu di luar itu. Oh, siap. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang disiplin. Ya, manusia itu harus disiplin. Karena kalau tidak disiplin, saya jamin dan saya yakin kehidupannya tidak akan baik. Ya, kalau kita sebagai pelajar disiplin belajar, kita pasti akan mendapat ranking yang terbaik. Benar nggak? Betul nggak? Halo? Benar? Pak Justin? Benar? Kalau kita disiplin belajar, saya sempat bingung. Saya kemarin tanya ke Tasya, Kak, kamu ada PR nggak sih sekarang? Soalnya tiap malam saya lihat dia nggak ngerjain PR. Kalau sore memang dia kalau pulang sekolah kan capek lah, kira sampai sore. Ngerjainnya di sekolah. Ngerjainnya di sekolah. Enggak. Jadi nyontek dong. Saya bingung. Lagi waktu saya SMP, saya banyak PR. Beneran. Jadi jam 7 itu, jam 7 malam sampai jam 8 itu biasanya ngerjain PR. Kalau udah nggak bisa, ya besok pagi di sekolah. Ya Pak ya. Itu yang kita alami. Nah, kalau sebagai pelajar dia belajar dengan disiplin, dia akan mendapat nilai yang baik, bahkan menjadi juara. Nah, teman kelas saya dia bukan orang pintar, ya. Teman kelas saya, bahkan dia tidak punya komputer. Saya punya komputer. Tapi karena dia disiplin dalam dia belajar, program dia daripada saya yang punya komputer lebih bagus nilainya. Waktu saya ujian program, ini program waktu kuliah, saya punya komputer santai-santai aja. Tapi karena dia disiplin untuk belajar untuk buat program itu, kadang dia kalau udah gak enak dia ke kampus pakai unitnya yang di Puskom. Tapi kalau sudah pada saya dapat kesana saya pakai aja, saya nggak pakai kamu pakai, itu aja udah. Yang penting kamu kerjain. Ternyata programnya lebih bagus. Ya, juga untuk yang bekerja. Di sini yang bekerja baru KNG ya. Doni belum nyampe. Nah, kalau pekerja pula sama. Kalau dia disiplin waktu, datangnya tepat waktu, kerjaannya benar, semuanya disiplin, waktunya setor laporan, waktunya setor uang, dia akan jadi naik.
tidak mungkin turun. Bahkan dia akan dipercaya untuk lebih lagi dalam pekerjaan. Ya. Tapi disiplin itu dari pribadi masing-masing. Mungkin hamba-hamba Tuhan, saya atau bapak guru, ibu guru, orang tua, ya, itu menyampaikan tentang disiplin. Ayo belajar, ayo bangun pagi. Siapa yang masih bangunin? Hampir semua. Bang Yus doang yang enggak. Siapa tahu di Miskun? Saya ngomong dari video. Ya, disiplin banget kan sendiri. Apalagi sudah SMP loh. Ya, masa masih dibangunin? Malu sama salah. Malu sama ayam. Ayam 4:30 ya, jam 5 tapi sebelah bebeknya kita masih tidur. Jangan-jangan doa. Masih tidur. Masih megang bantal sama selimut. Ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin membahas membangun kedisiplinan rohani. Ya, jadi bukan tentang duniawi saja yang kita harus disiplin, tapi rohani kita. Teman-teman ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, di kayu salib bahwa kita akan selamat. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Salah satunya contoh membangun kedisiplinan rohani. Ya. Salah satu ciri dari kerohanian yang hidup yaitu bertumbuh. Betul? Kalian hidup apa mati? Hidup. Bertumbuh nggak? Bertumbuh. Ya. Dan cara untuk bertumbuh adalah disiplin. Ini contoh tanaman. Kalau dikasih air, disiram, dikasih pupuk, dibersihin sebelah kotoran-kotoran di sampingnya, dia akan bertumbuh. Dia akan hidup, tidak mati. Ya, karena disiplin. Ya. Nah, kita buka ayat pertama kita 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, 1 Korintus saya buka Alkitab saya. 1 Korintus walaupun di situ udah ada ya, saya mau cek lagi biar lebih akurat. 1 Korintus 9 ayat 27. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu disiplin, ya, melatih tubuh. Ya, siapa yang di sini olahraga? Enggak. Justin ya. Saya lagi olahraga berapa kali ini? Berapa kali dapur? Saya ngambil makan, saya olahraga. Ya, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Nah, di sini melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Kalau Rasul Paulus itu benar-benar sudah masuk dalam firman Tuhan, dalam dia menyampaikan Injil, dia dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya tentang olahraga saja, bukan tentang bagaimana makan yang baik, ya, tidak. Tapi tentang kebenaran firman Tuhan itu harus benar-benar dia latih, supaya waktu dia, ya, jangan aku sampai ditolak. Karena saya menyampaikan
Pengertian disiplin. Kata disiplin apa? Dalam bahasa Yunani adalah yang bisa baca. Gimnasia. Gimnasia. Bagus ya, kayak Anastasia. Gimnasia. Bahasa Inggrisnya apa? Gimnasium atau gimnastik yang artinya latihan. Jadi disiplin itu artinya latihan. Berarti berangsur-angsur, terus-menerus, tidak berhenti. Kalian belajar kamu berhenti? Enggak, betul. Akan terus belajar, akan terus belajar. Yang tadinya cuma 1 tambah 1 jadi berapa ser? 5 tambah 5. Ya. Yang tadinya cuma tambah-tambahan pindah ke kurangan. Dari kurangan pindah ke perkalian. Terus pembagian. Terus mulai yang kuartal-kuartal. Ya. Tapi kalau itu nggak dilatih, ya dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya, seperti ini olahragawan. Kalau nggak dilatih terus-menerus ngangkat beban, mana ada ototnya jadi? Ya? Dia ketawa ya. Jangan naksir sama cowok ini. Ya, makanya dia jadi badannya karena dilatih. Nah, kalau kita memang bodoh, ya, tidak pintar, berlatihlah. Ya, kita ini saya dapat apa ya? Istilahnya manusia itu anak-anak ya anak seperti kalian lah, remaja dalam belajar itu yang saya dapat ada 2. Yaitu benar-benar memang pintar. Jadi ada guru lagi ngajar ini A B C D E, dia langsung apa? Oh iya maksudnya, oh iya, oh saya ngerti. Langsung direkam semua apa yang guru sampaikan. Waktu dia mengerjakan langsung bisa. Tambah dia belajar. Teman kuliah saya seperti itu. Ya, tapi sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan. Alhamdulillah. Kemudian sama-sama saya. Saking kepintarannya. Enggak, memang itu ada satu penyakit ya. Itu dia benar-benar kalau dibuat algoritma ya matematika itu yang lain udah pusing. Dia santai aja. Oh iya. Nanti saya tanya, ini gimana? Oh ya gini. Langsung ngerti ya. Saya masih bingung lah. Tapi ada teman saya yang tadi saya bilang di kos, dia nggak pintar, sama-sama saya. Tapi karena dia disiplin, dia tekun, jadinya dia bisa mengimbangi teman saya yang memang IQ-nya memang cerdas. Jadi kalau memang teman-teman di antara tengah-tengah, antara pintar dan bodoh enggak, belajar. Apalagi yang memang nggak ngerti, bukan bodoh ya, nggak ngerti. Belajar terus, kalau nggak bisa tanya yang pintar. Kalau yang pintarnya sombong, kasih permen sama coklat, pasti dikasih tahu. Benar? Hah? Halo apa? Cek gak di jalan? Tahu? Enggak. Setahu saya anak-anak pintar itu gak akan menipu. Kalau yang menipu itu berarti bukan anak Tuhan. Setahu saya punya teman pintar-pintar tapi gak menipu. Karena apa? Karena saya yang ngerti. Bukan jangan kalian pengen diajarin, kalian ini pakai makasih ya. Seperti Desi katanya ya. Desi bawa baju kotor. Apa sih ya katanya? Terima kasih. Pokoknya makasih lah. Cuma kata-kata makasih doang. Gak ada yang bisa diberi. Walaupun itu teman gak akan. Yuk bayar ke saya. Itu yang namanya teman ya. Lanjut.
Richard Foster. Ini seorang hamba Tuhan. Richard Foster mengatakan bahwa disiplin rohani adalah kegiatan sendiri maupun bersama. Nah, berarti sekarang kegiatannya bersama lutik-lutik. Ya, kasih dan melihat. Ya seperti kita ibadah itu sama juga disiplin rohani. Kalian datang ke gereja, disiplin datang jam 5 sebelum jam 5 sudah sampai. Disiplin pakai baju yang rapi. Ya. Ada yang dikepang, ada yang dikuncung kuda. Ya, dikuncung monyet ya. Biar tampil yang terbaik. Atau yang sendiri. Nah, ini yang repot nih. Kalau yang bersama masih diingetin mama papa benar. Ke gereja, pemuda, ayo berangkat. Ya, itu. Nah, yang kita lakukan sebagai cara untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan agar kita dapat bekerja, agar Ia dapat bekerja di dalam kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah bekerja di dalam kita, itu udah enak banget. Sudah enak, dijamin, ya. Ayo mulai. Lanjut. Kedisiplinan rohani harus dibangun dan dilatih secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Siapa yang biasa doa pagi? Doa malam? Ada. Kalau mau tidur, ya, nggak apa-apa mau tidur juga. Tapi ingat apa yang mau didoakan. Ya, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, kota kita, sekolah kita. Ini yang dua ini perlu dikeluarin. Ngobrol aja. Biasanya bisa kesini jadinya diem. Sampai mandiri bingung nyatanya. Ibu Suri kemana? Ya? Masih ribut Justin tanda. Cubit. Yang lainnya tenang, dengerin, ada yang mencatat. Ini malah butik-butikan, ngobrol, pusing kan. Iya, yang benar dong. Nah, kalau kalian nggak berdoa setiap hari, itu nggak akan menjadi kebiasaan. Ada yang makannya sekarang sehari sekali, atau makannya hari ini makan besok enggak, hari besok makan besok enggak. Ada kan? Ada yang mau diet. Kalau kita makan itu kebiasaan, ada yang salah masuk makanannya ke hidung. Ya jangan pasti kamu dulu. Karena kebiasaan. Nah, gimana kalau kita doa? Itu dijadikan kebiasaan. Baca firman itu dijadikan kebiasaan. Yuk, mulai kapan? Provokatornya Angel. Di grup coba buat, ayo kayak di grup besar. Ayat apa? Mulai dari pasal berapa? Ditulis di situ. Itu masa kalian. Kita bikin perjanjian sama Tuhan. Tuhan, kalau saya baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam 1 bulan, saya ingin ada perbedaan dalam hidup saya. Bikin perjanjian. Saya jamin engkau akan mendapat perbedaan kalau engkau baca dengan sungguh-sungguh, bukan hanya melewati seperti baca komik atau baca Facebook. Ya, makanya saya jarang posting di grup besar. Saya jarang posting setiap hari. Karena ada yang memang saya baca nggak ngerti. Itu walaupun saya ya nggak ngerti yang saya baca. Ya udah, kalau nggak ngerti saya nggak posting. Tapi yang saya ngerti apa yang saya baca, saya posting. Oh ya, saya bawa Yesaya 4 dan 5. Oh, saya ngerti maksudnya Tuhan apa. Tapi kalau kita hanya baca biasa saja, ya biasa.
baca komik, baca di Facebook tentang gosip apa hari ini, tentang apa kejadian hari ini. Ya, diulang-ulang dalam doa. Next, salah satu keberhasilan dalam pelayanan ditentukan oleh kedisiplinan rohani yang kita bangun. Ya, mungkin kalian di sini melayani. Saya mau tanya untuk kalian yang sudah melayani di sini ini terpaksa atau disuruh atau keinginan sendiri? Oh, Jasin jangan jawab karena belum main gerak. Apa? Karena disuruh, karena kerinduan sendiri, karena atau pengen tampil biar ayam bandnya bisa lihat. Yang ada jauh di sana dan jauh di hati, dekat di hati. Kalau di sini masih pelayanan, kita nggak rebutan. Kalau di kota besar rebutan pelayanan. Tanya Bang Yus, Bang Yus ya, gereja ini kan itu semua ada jadwalnya masing-masing pelayanan. Dan itu pelayanan juga sembarangan. Ada doanya, ada puasanya. Dari anak remaja loh. Jangan anggap kalian remaja ya udah remaja saja, masih bermain-main enggak. Pelayanan itu benar-benar sungguh-sungguh melayani kepada Tuhan. Saya mau pelayanan di gereja, saya mau singer, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Lagu itu sudah diposting berapa hari sebelum hari H. Cari di YouTube, pelajari supaya kita nggak fokus ke situ dulu. Apa namanya? TV. Ya, nyanyi gitu. Lama-lama matanya miring ke kanan. Ya. Lanjut. Nah, ini yang utama dalam membangun kedisiplinan rohani. Yang pertama, ayatnya banyak, yuk kita baca. Yang pertama, disiplin berdoa. Secara teratur berkomunikasi dengan Allah dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayo, buka HP kalian masing-masing. Saya nggak mau mengunjungi di depan, biar ada usaha untuk kalian dari review dulu baca. Soalnya ayatnya banyak, jadi muter-muter gitu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayo. Apa bahasa apa? Oh, semangat mungkin loh. Semangat. Amin. Segitu doang. Tapi kalian baru tahu kan? Ayat itu pendek. Ya. Baru tahu kan? Karena kalian belum baca. Coba kalau kalian belum baca, pasti kalian tahu. Tetaplah berdoa, bukan doa makan ya, bukan doa tidur ya, doa sendiri dalam memuji Tuhan, dalam memuliakan Tuhan. Markus 1 ayat 35, pindah ke acak. Markus 1 ayat 35. Ayo. Markus 1 ayat 35. Cepat, waktunya berjalan terus. Markus 1 ayat 35. Pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Terima kasih. Ini Tuhan Yesus teladan berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oh, Odin saya nggak punya rumah sunyi, nggak ada yang sepi ya.
punya kamar masing-masing? Punya kan? Ya sudah dong. Berarti bisa berdoa masing-masing kan? Berdoa sendiri di kamar masing-masing. Ya, kalau masih bareng kayak Excel, nah, Excel bingung. Excelnya penyembahan, papinya masih ngorok. Tenaga Yesus. Ya, Tuhan Yesus aja berdoa waktu dia jadi manusia. Lanjut. Daniel 6, Perjanjian Lama. Daniel 6 ayat 10. Ade. Daniel 6 ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan halaman 11. Ayat 11. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa. Berarti kebiasaan 3 hari sekali. Benar? Hah? Daniel berdoa berapa kali? Ayo bukan 5 kan? Bukan 3 hari sekali. Loren, kenapa Loren? Itu arisan. Arisan. Oh, 3 kali sehari arisan ya? Kocokan berarti ya? Ya. Pagi, siang, dan malam. Daniel melakukan itu walaupun ada larangan untuk berdoa. Coba kalian dilarang berdoa, seneng nggak? Seneng, boleh nggak berdoa? Asik. Mau ditunjuk berdoa untuk itu aja, jangan saya gitu, jangan saya gitu. Ayo, jangan ditunjuk. Mulai berubah bisa berdoa. Kalian udah remaja, bukan anak sekolah minggu. Kelas kecil, kelas besar. Masa kalian sampai kelas besar? Febri udah bisa berdoa, Rizka udah bisa berdoa. Masa yang remaja nggak bisa? Jangan saya, karena nggak biasa berdoa. Belajar sama Exxon, berdoanya panjang. Sampai mobil pun didoakan sama dia. Ya, disiplin berdoa. Yuk mulai sekarang kita disiplin berdoa. Mas Yasin siap berdoa? Oke, next. Lanjut. Disiplin membaca Alkitab secara teratur. Nah, teratur membaca, enggak merenung dan melakukan. Jangan suka bohong, tapi masih bohong. Itu melakukan nggak? Iya, melakukan kebohongan. Ya, baca. Masuk 1 ayat 1-3. Ibu disuruh. Berarti Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Betul? Tadi saya bilang apa? Kalau kita disiplin, kita akan mendapatkan hasil. Apapun yang ada di dalam kita itu akan berhasil. Tapi disiplin merenungkan firman Tuhan itu bukan hanya bukan hanya berlalu seperti biasa, menjadi kegemaran. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Nah, udah tahu itu berdosa, kita mau turutin orang yang berdosa. Itu namanya kita yang bodoh. Tapi kalau kita berikan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang suka ngomongin orang, yang suka ngomong kasar. Ada yang masih suka ngomong kasar? Ada. Masih ada? Mulai dikurangi. Betul? Jangan hanya di mulut saja, ya, tapi mulai dilakukan. Lanjut, memperkatakan firman Tuhan. Yosua Yosua 1 sampai ya? Jasin berarti ya? Jasin dulu. Yosua 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Kalau kita mau memperkatakan kitab Taurat itu, saya bisa mengerjakan ini karena saya punya Tuhan, saya sudah belajar, saya pasti bisa, saya bisa. Itu akan bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Asal kita memperkatakannya, merenungkannya kebenaran firman Tuhan itu, dan kau akan hati-hati dalam kau bergaul. Ya. Jangan hanya memperkatakan yang tidak baik, perkataan kotor, perkataan kasar, apalagi kepada orang yang lebih tua, bahkan ke adik pun, ke orang yang lebih rendah pun, yang lebih muda pun tidak baik. Tapi berkatakanlah perkataan yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lanjut. Firman Tuhan sebagai cermin. 2 Timotius ya, 2 Timotius 3. Ini memang ayatnya banyak. Saya dapat waktu saya sekolah, jadi ayatnya memang banyak. Saya ingin bagikan kepada teman-teman. 2 Timotius 3. Peroleh ya, berarti bisa peroleh. Ayat 16. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Mendidik kita untuk benar, bercermin. Kalau yang masih suka bohong, tidak bohong lagi. Kalau yang masih suka nakal, tidak nakal lagi. Mana ada belajar kelompok? Di mana? Di Maria. Nggak tahu perginya ke Herman. Siapa Herman sih? Siapa Herman? Itu berbohong. Katanya kerja kelompok sama Maria. Ternyata pergi berdua sama anak laki-laki. Pacaran nih. Kalau udah pacaran lagi semua segera. Jangan ada lagi membohongi orang tuamu. Orang tuamu ini sakitnya dalam kalau ketahuan dibohongi. Ya, benar. Orang tua kita itu benar-benar sakit banget. Soalnya apa? Orang tua nggak ada yang nggak ngajarin, oh kamu berbohong ya, nggak ada. Orang tua itu akan mengajarkan kejujuran. Tapi kita aja nggak ada yang ngajarin bisa berbohong. Oh, siapa yang ngajarin kita berbohong? Nggak ada. Tapi kita bisa berbohong. Ya. Firman Tuhan menyehatkan jasmani dan jiwa. Mazmur 19 ayat
8. Kak Angel, jangan buka dompet bebas. Dia lagi nyari kacamata dia. Mas Mul, buka HP-nya. Nggak ada di LCD. Saya memang sengaja biar kita aktif. Pasal 19 ayat 7 Allah Tuhan sampai ayat 8 Allah Tuhan itu sempurna memelihara jiwa, peraturan Tuhan itu kudus, memberikan hikmat pada orang yang sampai kemana-mana. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan pun kita diberikan hikmat. Itu hikmat itu langsung ada, tiba-tiba ada di pikiran kita, ada di otak kita, ya. Walaupun tadi yang kita nggak ngerti, kita akan bisa jadi ngerti. Ya, lanjut. Yang terakhir, disiplin memberi. Nah, kalau kedisiplinan rohani itu nggak sekedar hanya baca firman, berdoa, tapi praktek. Ya salah satunya disiplin memberi. Ya, Ulangan 16, tidak mau baca tidak. Ulangan 16, jadi bilangan sih. Kakak ibu. Ulangan 16 ayat 16b. Sudah ketemu? Sudah kelihatan? Kalau kelihatan tidak? Tidak, yes? Bisa? Ulangan? Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Dan ya, yakni pada hari raya roti dan bagi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok baru, janganlah yang mengadakan hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau dari sini berarti janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Berarti kalian kalau ke gereja, ya, jangan bawa tangan tanpa persembahan. Kalau memang gak punya, bisa kita PKJ, tapi bisik-bisik. Ya. Tapi saya percaya kita ini diberkati, ya, benar? Kalian bisa jajan di sekolah, betul? Ada yang gak jajan di sekolah? Ada? Ada. Semua bisa jajan, berarti kalian diberkati. Dari jajan itu bisa kalian beri untuk Tuhan. Waduh, nanti jajan murah, gak bisa bakso deh. Disiplin memberi secara teratur. Nih, tetapi masing-masing sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita sudah diberkati. Tuhan tidak meminta kalau kita tidak diberkati. Ya. Memberi karena mengasihi. Yang kedua, memberi yang terbaik. Markus Markus 12 ayat 41 sampai 44. paling banyak. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab
sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Amin. Ini adalah kisah seorang janda. Tapi ini kita nggak boleh ambil, oh ya kalau semua saya kasih ke gereja, enggak. Ya, ini ada makna yang dalam. Ya, teman-teman harus tahu bahwa janda ini memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan, bukan hanya persembahan uangnya saja. Orang-orang kaya itu memberi uangnya saja yang datang ke gereja, sedangkan hatinya, kekayaan yang Tuhan mau itu enggak diberi. Yang tadi saya bilang sedih tentang uang jajan aja, kalian bisa nggak? Ya, saya dulu punya teman sekolah minggu seperti itu. Dia menghemat uang jajannya supaya dia bisa kasih persembahan. Saya kayak, loh kamu nggak jajan? Enggak lah, udah kenyang bawa total. Nggak ada dikasih jajan sama mama dulu, zaman dulu berapa ya, 1.000 atau 2.000 lah. Kalau naik erot dari habis patrol 500 anjatan, cuma 500 perak. Terus dia kumpulin buat ngasih persembahan supaya mamanya nggak ngasih lagi. Dan sekarang dia itu salah satu manajer. Fasilitasnya mobil, ya, sudah jelas. Itu kenapa? Karena dia itu nggak hemat sama Tuhan. Bukan masalah duitnya aja yang saya ceritakan, tapi masalah dia ke gereja pelayanan. Dia pernah kerja karena harus lembur, tapi kerjanya memang dia sendiri, kayak manajer misalnya, kerjanya cuma sendiri. Dia karena lembur, tapi karena dia pengen ibadah pemuda, dia taruh lemburannya itu, ya, dia ke gereja dulu. Lalu setelah dari gereja pulang, selesai semua acara, berangkat lagi dia ke kantornya. Dia ngetok satpamnya, Pak saya mau kerjakan. Dia cerita kepada saya, dia kerjakan itu, kalau ada lemburan dia kasih. Dia tetap ibadah. Dan sekarang hasilnya luar biasa. Ya. Memberi yang terbaik bukan hanya nominalnya ya. Bukan teman-teman masih, misalnya Bius nanti kalau udah jadi menteri kasih 1 M ke sini ke GPD Haulis. Amin. Amin. Nanti saya Bius udah jadi menteri 1 M gak ada apa-apanya, kecil, betul? Kalau sekarang aja 10.000 dapat apa? Bakso 13.000. Ya, beri yang terbaik buat Tuhan. Apalagi kalau masih persembahannya uangnya uang udah lecek 2.000 lagi, aduh. Ya, aja kalau dikasih uang jajan tak kasih uang jelek, nggak mau dikasih yang orang yang udah nggak mau, apalagi buat Tuhan. Ya, Tuhan nggak kasih berapa besarnya, tapi semua yaitu hatimu. Kalau sudah hatimu, saya percaya engkau akan memberi dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ya, memberi tidak boleh pamer. Ya. Di Matius 6 ayat 1 sampai 4 boleh dibaca di rumah. Tangan kiri memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh. Jangan malah dipamer. Saya kadang dikasih sama orang, deh jangan diposting ya, jangan diposting. Nggak tahu, saya cuma tulis cici, koko, tante, om, nggak ada namanya. Tahu kan? Tahu nggak kan? Tahu ya? No name, kata kayak gitu. Nggak ada nama, tapi tetap aja dia nggak mau. Karena apa? Dia percaya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan ada yang tahan. Jadi kalau teman-teman memberi, nggak usah ada yang tahu yang diberi aja. Amen. Itu salah satu kita
kita disiplin dalam kerohanian. Yang berikutnya memberi dengan suka cita, bukan dengan paksaan. Ada yang kasih dengan paksaan? Enggak. Saya belajar untuk teman-teman untuk tidak beri. Ya. Dari sekarang. Memberi bukan hanya untuk ke gereja, pasti ke gereja. Nah, ada uang buat Tuhan, ada buat pemerintah. Tuhan Yesus pun berkata begitu. Berilah, bayarlah pajak untuk pemerintah. Jadi waktu yang kalian bayar buat orang lain, kasih itu buat orang lain. Tapi kalau buat Tuhan, jangan dikorupsi. Betul? Apa masih ada lagi? Lanjut. Disiplin melayani. Matius 20 ayat 26 ini dibaca. Ya. Saya bacakan Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ada yang mau? Ya. Ayat berikutnya, dan barang siapa ingin menjadi termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Berarti melayani itu benar-benar secara teratur, antusias dalam melayani pekerjaan Tuhan. Melayani bukan pilihan, tetapi keharusan. Jadi memang keharusan kita melayani Tuhan, karena Tuhan sudah melayani kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Melayani bukan beban, tetapi kehormatan. Lagunya kayak Angel apa? Kehormatan, bukan beban. Aduh, jadi WR lagi, kudu latihan lagi. Ya. Kalian di sini mending latihan yang saya di Jogja itu, waduh, latihan itu benar-benar kudu kunci sama suara sama. Itu kajian kalau lagi nyanyi, udah. Latihan tuh bisa sampai jam 9:30 malam. Dari jam 8. Kita pun udah remaja jam 6. Jam 6 jam 5 ya. Selesai itu makan latihan sampai 9:30 kadang berpulang. Nyampainya tuh di gereja. Curhat. Ya. Karena pengen benar-benar melayani. Kehormatan nih saya main musik drum itu, saya dapat kelas 3. Kalau di kelas, keren kan kelas 3. Kelas 1 itu yang paling utama. Kelas 2 itu cadangan. Kelas 3 itu benar-benar kalau nggak ada yang main. Kayak tadi tuh. Ya, kalau nggak ada panius datang, saya yang main. Ya, begitu. Yang itu suatu kehormatan. Bisa melayani musik, bisa singer, bisa pimpin pujian, bisa LCD. Oh, kalau di luar di kota LCD bukan cuma satu, banyak. Buat yang TV-nya, buat yang lagu apanya. Tapi kalau di sini kadang melayani kayak jadi korban. Ya. Tapi kehormatan melayani untuk mengembang talenta. Yang tadi suaranya sedikit bagus jadi bagus. Yang tadi sudah bisa main musik baru biasa-biasa aja jadi semakin bagus. Bang Yus ikut kursus bisa main drum. Oh Jeffrey juga, Jeffrey enggak kursus bisa main drum. Karena mau berlatih di rumah dengerin YouTube, dengerin lagu, mau ketukannya gini. Kalau dulu katanya pakai ember gitu. Mukul-mukulin ember biar dapat ketukannya. Ya. Mengembang
Kalau sudah jadi singa, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Ya, lanjut. Yuk, selamat duduk. Nah, saya. Dampak disiplin rohani memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita sudah disiplin rohani, kehidupan kita ini jelas. Meningkatkan penguasaan diri, nggak cepat marah, nggak cepat ngambek, nggak cepat utung, nggak cepat ngomel-ngomel, nggak cepat sakit hati. Menciptakan struktur kebiasaan rohani dalam hidup kita. Teratur strukturnya pagi doa. Ya, nanti di sela-sela dengerin lagu rohani. Ya, teratur ke gereja, ambil pelayanan, mengalami pertumbuhan rohani, nggak biasa-biasa aja rohaninya. Seperti ini aja. Ada pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin bertumbuh. Yang kelima, perubahan hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Kita sama dengan Kristus, bukan sama dengan dunia ini, tapi seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Lanjut. Yang terakhir ya, masalah. Kesimpulan, disiplin rohani merupakan bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari seorang yang menjadi murid Kristus. Nah, kita ini murid Kristus, jadi kita harus disiplin rohani. Gurunya aja disiplin, masa muridnya benar? Itu bukan namanya murid. Yang membutuhkan investasi waktu. Kita tuh kayak nabung. Kalau kita mau bangun itu kayak nabung. Bangun kedisiplinan rohani, berdoa tiap hari, baca firman tiap hari. Dan dalam melakukan disiplin rohani harus kita upayakan secara aktif agar semakin menyerupai Kristus. Ya, siap disiplin? Amin. Oke, Coach Yasin. Ya, siap. Mulai malam ini ambil masamu, yang tadi saya bilang, ambil perjanjianmu. Tuhan, kalau saya 1 bulan ini benar-benar baca firman Tuhan dari Senin sampai Senin lagi, terus aja 1 bulan. Engkau renungkan apa yang kau, kalau mau baca, ya saya senang itu baca Amsal, karena di situ banyak tentang kehidupan. Ya, saya berulang-ulang membaca Amsal, walaupun yang lainnya saya baca, tapi saya senang dengan Amsal dan Mazmur. So, teman-teman baca di situ. Di situ ada aturan-aturan kehidupan kita. Ya, aturan-aturan anak muda, aturan-aturan orang tua seperti apa. Ya, siap untuk disiplin. Saya udah mau main musik. Kita akan angkat pujian. Sinar, ya saya lupa. Saya males dari batu sinar. Sinarnya di rumah aja. Saya udah kita pakai berdiri. Terima kasih. Kasih yang sempurna dari Tuhan.
Ubahkan hati kami Tuhan, pakai Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan
kami tetap Tuhan berjalan di dalam Engkau Tuhan. Di masa-masa usia kami masih muda, kami yakin Tuhan Engkau memimpin kami. Pada malam hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tetap memelihara kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, baik itu setiap anak-anak remaja, pemuda-pemudi Tuhan, keluarga pastor, Tuhan, bagi teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini Tuhan. Kau lihat mereka satu persatu ya Bapa, ingatkan mereka kembali Tuhan tentang kasih-Mu Tuhan, yang malas Tuhan memberikan kerajinan ya Bapa, supaya mereka dapat bersama-sama untuk beribadah pada hari Sabtu Tuhan, untuk beribadah memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan pada sore hari ini Tuhan, memberkati setiap mereka, memberkati singa, pemain musik Tuhan, Bapak Desi dan jalan kolektif, Kau memberkati Tuhan kami semua yang saat ini Tuhan dalam masa belajar. Berikan kami senantiasa hikmat, berikan kami senantiasa ketekunan dalam kami belajar, berikan kami keseriusan Tuhan, supaya kami mendapat masa depan kami mendapat cita-cita kami Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah Tuhan. Engkau akan menyertai perjalanan kami masing-masing Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk besok Tuhan, ibadah hari Minggu ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap pelayan-pelayan, hamba-hamba yang akan melayani besok pagi. Bahkan sidang jemaat yang hadir, bahwa mereka semua Tuhan untuk beribadah di pagi ini, untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Angkat hatimu dan terimalah berkat. Para pemuda dan remaja, para jemaat yang hadir pada malam hari ini, yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.